kemudian, setelah lepas dari situ, dari peresmian, jadi kita ingin momentum ini, nggak lepas gitu aja gitu, nggak simbolis, jadi kita harus terus berjuang setelah dari situ bagaimana caranya kita survive, baik secara bisnis ataupun komunitas, yang dan berdampak gitu. Kemudian, nah, beberapa bulan kemudian sih dari April kita waktu itu mencoba mendaftarkan, ikut kompetisi Hyundai Startup Challenge yang memang periode durasinya itu Juli sampai September. Jadi, dengan berbagai proses di dalamnya kita coba peruntungan BBS lah sebagai, mungkin, mewakili di bidang lingkungan sih, dengan bisnis yang memang masih merangkak, masih pelan-pelan gitu. Istilahnya setiap ada, lahan cuan kita coba inilah gitu maksudnya. Jadi kita waktu itu menjual ide dan sebagainya, alhamdulillah dengan berbagai proses lolos, karena waktu itu Hyundai Startup Challenge 2020 itu konsepnya hampir 100% online karena memang waktu itu, pandemi sedang, mulai merebak dan baru mulai. Jadi kita dapat, beberapa materi mulai dari kepemimpinan, bagaimana manajemen bisnis juga, manajemen tim, sampai dengan manajemen keuangan, full online dengan berbagai narasumber yang memang udah terkenal gitu di bidangnya. Waktu itu kita banyak dapat ilmu dari teman-teman, saling sharing sesama peserta, baik narasumber juga. Jadi kita terdiri dari 10 besar tim yang memang luar biasa berbagai banyak, latar belakang. Pas, BBS ngobrol pun kita di situ sebagai istilahnya bungsu lah gitu, karena teman-teman di sini peserta yang lain tuh udah melanglang buana, baik secara produknya, baik secara dampaknya, udah luar biasa yang memang, beragamnya itu yang saya menarik adalah memang dari ada yang usahanya dari bidang fly soldier, larvanya, terus ada juga modifikasi tepung singkong, terus ada juga, memberdayakan petani rempah dan sebagainya. Ada juga yang alat teknologi pengatur, panen ikan gitu. Jadi memang luar biasa gitu, kita banyak tukar pikiran, dapat sudut pandang juga dari sesama teman-teman di sini, walaupun memang kita, tidak menang di akhirnya, tapi, yang luar biasa adalah saya dan teman-teman sangat bersyukur gitu bisa dapat kesempatan ikut di Yanda Startup Challenge ini yang memang periodenya, 4 bulan gitu. Kemudian, nah itu nggak hampir berbarengan dengan dengan launching program magang mahasiswa dengan konsep Harvest Moon Back to Nature PS1. Mungkin dari teman-teman di sini juga banyak yang udah pernah main game ini. PS1 game yang sungguh sangat, dalam tanda kutip kompleks untuk ukuran PlayStation 1 gitu. Saya pun, dulu main. Nah waktu itu makanya kita coba adaptasi, modify posternya, cover kasetnya dengan, yang menarik gitu di sini dan luar biasa gitu. Ketika kita posting ini loker magang, di repost banyak akun infoloker banyak, salah satunya yang di luar ekspektasi ya nambah follower juga sih sebetulnya. Dengan yang ngirim lamaran waktu itu hampir hampir 100 gitu dengan berbagai niat yang berbeda gitu. Ada yang memang magang, pure magang, mahasiswa, ada yang memang, disangkanya mencari tenaga kerja profesional, tapi akhirnya terpilihlah beberapa mahasiswa dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu juga, ada dari Unpad, ITB, kemudian dan lain-lain juga. Di situ kita selama Juli sampai Oktober sih, mengalami juga perjalanan baik secara lahan. Kita pada intinya waktu itu magang sama-sama belajar sih gitu. Kita, belajar BBS belajar memanage tim, teman-teman juga belajar, bagaimana menjalankan konsep, startup ini baik secara bisnis ataupun komunitas gitu. Ini pun, berakhir dengan ada beberapa dari teman-teman magang itu yang memang dituangkan sebagai penelitian, ataupun tugas akhirnya juga gitu. Jadi kita juga, sangat bersyukur juga, konsep, BBS ini, dalam tanda kutip terpakai gitu oleh teman-teman mahasiswa waktu itu. Kemudian juga kita waktu masih dalam masa pandemi, waktu itu Agustus 2020 juga, menyelenggarakan virtual tour yang kerjasama dengan teman-teman Bandung Good Guide. Jadi teman-teman Bandung Good Guide ini juga adalah, komunitas pramuwisata atau tour guide di Kota Bandung yang memang, transformasi juga bisnis modelnya ke virtual, menyesuaikan dengan kondisi, yang sedang pandemi di sini. Waktu itu teman-teman Bandung Good Guide, dengan senang hati kita juga ingin memperkenalkan lebah ke publik gitu, ke terutama di warga Kota Bandung, bagaimana sih lebah itu
dari A sampai Z fakta-fakta tentang lebah seperti apa waktu itu, dengan harapan semakin memperluas awareness tentang lebah, lingkungan, dan juga manfaatnya lebah itu sendiri gitu. Itu Agustus 2020. Kemudian ada juga yang nggak disangka, cukup nggak disangka juga waktu itu dari bapak-bapak dari Balai Kehutanan Samarinda Kalimantan Timur mengontak mungkin waktu itu beberapa di sana sedang melakukan semacam pelatihan pelaku perlebahan trigona di sana, tapi ingin dituangkan sebagai konsep wisata gitu. Bagaimana budidaya lebah itu nggak cuma budidaya toh, bagaimana ada outcomes berupa wisata, memperkenalkan lebah secara ke halayak ramai gitu. Kita pun dengan senang hati karena salah satu misi kita juga ke arah sana gitu. Diawali sebelum kunjungan ini waktu itu ikut serta juga dalam closing penutupan acara pelatihan, dan beberapa hari kemudian dari bapak-bapak Balai Kehutanan Samarinda datang ke kebun BBS waktu itu semacam studi banding dan ngobrol, dan kemudian juga workshop BMC gitu. Jadi BMC kami juga merancang, kita tularkan, dan juga dengan ideasi beberapa bisnis konsep yang dimiliki oleh teman-teman dari sana. Alhamdulillah waktu itu lepas dari sini, perlebahan di sana ternyata dilaksanakan di sekitar pemukiman gitu, pemukiman baru, membuka perumahan di sana, dan memang karena masih cukup rural lokasinya, jadi ingin menambah fitur budidaya lebah gitu di sana. Itu masih Agustus 2020. Kemudian di November 2020 kita pun secara ini perjalanan gitu. Jadi Eduwisata itu sebetulnya udah sering berjalan baik secara pribadi, keluarga gitu. Namun ini pertama kali waktu itu di tengah pandemi yang dalam tanda kutip sulit waktu itu, terutama untuk sekolah, ada kunjungan dari SMP IT Insan Rahayu Majalaya atau di Solokan Jeruk. Jadi di sana ada sekitar 30 anak beserta guru-gurunya bermain ke sana, ingin mengenal lebah dengan sudut pandang tadabbur alam. Karena SMP IT Majalaya memang salah satu kurikulumnya adalah menerapkan segi keilmuan Islam terhadap kehidupan sehari-hari. Salah satunya di bidang lingkungan. Jadi di situ kita ngobrol bareng, memperkenalkan ke teman-teman SMP ini bagaimana lebah itu fungsinya baik secara sosial maupun juga kondisional, dan terutama berdasarkan di Al-Quran gitu, karena memang sudah ada tersirat di sana. Kita ngobrol banyak di sana. Kita juga lagi-lagi belajar juga dari teman-teman BWS pun bagaimana prosesnya mengasuh anak-anak SMP, memperkenalkan dengan bahasa mereka. Kita sama-sama banyak belajar juga gitu. Itu November 2020. Kemudian beberapa minggu kemudian ada juga Eduwisata masih virtual dari komunitas Tani Kini. Di situ ada Kang Eri dari inisiatornya waktu itu, dengan beliau punya semacam simpul Tani Kini itu dari teman-teman yang istilahnya senior, mungkin Bapak Ibu, teman-teman Kang Eri ini memang banyak yang bergerak di bidang lingkungan, tapi dengan pendekatan yang kontemporer, kayak misalkan permakultur, terus bagaimana menanam berkelanjutan. Jadi waktu itu kita juga buka awareness terhadap pangsa pasar baru yang dibawa Kang Eri waktu itu, bagaimana lebah itu sebetulnya gitu, karena luar biasa gitu, banyak dari anak-anak sampai orang tua yang kita ngobrol tentang perlebahan, banyak yang kita ilmu yang kita sharing dan kita dapatkan juga. Kita pun dapat sudut pandang lain juga terhadap bagaimana kehidupan urban yang memang ternyata juga banyak yang berminat kembali ke alam pada waktu itu, mungkin waktu masa pandemi sedang bosan mungkin di rumah gitu. Itu dari Tani Kini. Kemudian ini Eduwisata secara umum sih, kita mengumpulkan foto juga luar biasa banyak, tapi ini salah satu rangkuman juga waktu itu. Di foto kiri itu ada Bu Wiwin, akademisi praktisi juga di bidang wisata, yang di foto sudut kiri itu dengan temannya dosen Unikom DKV. Waktu itu Bu Wiwin ini juga salah satu mentor kami di Hyundai Startup Challenge gitu. Beliau banyak keliling Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, ke wilayah rural untuk ikut dalam aktivasi ini, titik-titik wisata baru gitu. Jadi beliau mengajarkan hospitality-nya seperti apa,
konsep wisata yang berkelanjutan itu seperti apa. Jadi pas kita dapat mentor pun, alhamdulillah gitu, benar-benar cocok dengan konsep yang kita usung gitu. Ditambah beliau pun domisilinya nggak jauh dari kebun kami gitu. Jadi kita sering, alhamdulillah gitu, dapat ilmu banyak, sangat banyak dan mahal sekali dari Bu Win gitu. Kemudian ini di kiri ada kunjungan dari beberapa keluarga kecil juga, membawa anak-anaknya, dan tanggapannya memang saat itu masa di rumah, masa banyak di rumah, bosan, ketika dibawa ke kebun gitu, lihat tanaman, lihat lebah, benar-benar antusias lah gitu. Jadi ini titik yang cocok gitu, titik untuk memperkenalkan kepada adik-adik ini yang usianya masih di bawah 10 tahun, bagaimana sih lebah itu. Lebah itu kan didetik dengan niat dan sebagainya, kita pokoknya perkenalkan di sisi lain lebah gitu, sisi manfaat dari lebah. Ini wisata secara umum. Kemudian kita juga waktu 2020 mencoba prototipe produk organik lah berbasis lingkungan, kayak waktu itu paket menanam, karena terus terang dari segi bisnis waktu itu momentumnya cukup pas, kita coba berkeliling sedikit riset pasar, jadi toko-toko yang menjual alat perkebunan dan bibit-bibit itu sangat mengalami peningkatan gitu. Waktu itu kita coba launching, kita nyari kesempatan gitu dengan awareness sedemikian rupa, terutama di bunga matahari gitu. Alhamdulillah waktu itu dari segi bisnis juga cukup pesat karena memang mungkin timingnya cocok dengan berbagai paketan harga dan lain-lain gitu. Kemudian ini juga kita tidak lupa dengan simpul pentahelix gitu. Jadi selama perjalanan BBS pun kita banyak ngobrol, banyak komunikasi, banyak menjalin silaturahmi dengan konsep pentahelix BCGM, akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, government, dan juga media gitu. Ini beberapa di antaranya. Yang pojok kiri itu dari University Teknik di Berlin gitu. Itu rekannya Kang Gustaf dari Kamandrum, sedikit berkunjung ke sana, ngobrol tentang perlebahan, karena waktu itu rekan-rekan mahasiswa dari Berlin pun ada ketertarikan tentang lebah gitu. Ini yang tengah tadi dari Samarinda, yang di kanan ini campuran, ini luar biasa, dari pelaku UMKM, itu ibu-ibu, ada juga dari BIM, komunitas bisnis juga, dan waktu itu ada dari Bapelitbang Kota Bandung, ngobrol tentang ruang terbuka hijau yang memang waktu itu juga Bapelitbang Kota Bandung sedikit sharing tentang ruang terbuka hijau Kota Bandung. Jadi selama beberapa tahun ruang terbuka hijau Bandung itu mengalami fase stagnan, fase dari segi lapangan bahkan cenderung berkurang. Tapi ketika sebelumnya kita berkunjung memperkenalkan diri ke sana juga tentang lokasi kebun BBS yang berada di Dago ini, Kota Bandung ini bisa dalam tanda kutip dikategorikan sebagai ruang terbuka hijau baru gitu. Kemudian ada juga dari Dinas Budaya Pariwisata Kota Bandung di bawah Pak Indra kasih destinasi pariwisata, juga kita silaturahmi ke sana, ngobrol tentang BBS dan sebagainya, karena mungkin cukup unik gitu perlebahan lahan lebah di Kota Bandung. Kemudian juga di kanan juga teman-teman dari Dolokan Labras juga yang Bandung Good Day tadi juga cukup tertarik lah gitu tentang perlebahan gitu. Jadi memang ada apapun usaha teman-teman, misalkan baik bidang lingkungan atau bisnis pun, menjalin silaturahmi atau hubungan dengan teman-teman yang ada di bidang yang ada di konsep pentahelix tadi sangat amat bermanfaat nantinya gitu, baik secara bisnis ataupun keberlangsungannya. Kemudian yang kemarin masuk tahun 2021 kita juga kerjasama dengan konsorsium SAMS Universitas Padjadjaran. Waktu itu ada program hibah koloni lebah di Jawa Barat. Kita menyebar, walaupun nggak semua lokasi, kita ada objek kunjungan itu dari Sukabumi, Bogor, ada juga Pangandaran, Garut, dan lain-lainnya. Ini kita juga menjalin hubungan, jadi kita datang ke tempat sana yang di foto kiri atas itu dari CDK 3 Dinas Kehutanan yang di wilayah Sukabumi. Waktu itu kita hibah koloni ke wilayah di sana, ke beekeeper baru di sana. Bukan beekeeper baru, udah sekumpulan beekeeper, tapi memang butuh perhatian. Jadi yang lucu adalah ketika teman-teman di Sukabumi ini, pelaku beekeeper itu, yang
Supriyatna kalau nggak salah. Jadi beliau tuh udah rutin gitu, udah rutin memperkenalkan awareness tentang usaha lebah beliau ke teman-teman CDK 3 Dinas Kehutanan. Tapi dalam beberapa bulan itu hampir stuck gitu, maksudnya sedikit respons gitu dari dinas. Ketika kita datang ke sana, kita niatnya hibah koloni karena itu terus hibah koloni kita udah kenal itu dari salah satu tim kita, Kang Rudi tadi. Jadi Kang Rudi itu dari awal perlebahan beliau secara aktif gerilya di grup Facebook, segmen beliau di grup Facebook tentang perlebahan yang luar biasa, memang terjalin banyak simpul. Nah, salah satunya si Kang Supriyatna ini. Jadi ketika kita datang ke sana untuk hibah koloni, kita sambil gandeng CDK gitu kan, ternyata udah ada komunikasi gitu. Si Kang Rudi curhat gitu, Kang Supriyatna curhat, oh, sebelum kedatangan kita cukup sulit gitu untuk mengutarakan aspirasi. Tapi dengan kedatangan kita waktu itu, CDK 3 dengan senang hati ingin memfasilitasi, bahkan menanyakan apa aja yang dibutuhkan terkait kebutuhan budidaya lebah beliau gitu. Jadi alhamdulillah mungkin kita juga mempertemukan simpul di sana gitu. Yang di bawah itu Sumedang, kita di Kecamatan Tomo, Sumedang, penyerahan juga ke beekeeper. Kemudian yang tengah itu di Leles, Garut, ada Pak Didin. Jadi kalau yang Sukabumi dan Sumedang ini cenderung masuk ke daerah-daerah di dalam, terpencil dan sebagainya. Kalau Leles ini betul-betul pinggir jalan raya utama Leles gitu. Jadi kalau dari sini nggak jauh dari Nagreg, menuju sebelum lokasi industri Leles gitu, itu ada ada Pak Didin. Jadi beliau itu budidaya lebah di belakang rumahnya, di sebelah kiri jalan kalau arah dari Nagreg, sebelah kiri jalan dengan kebun di belakang. Tapi ternyata kebun yang paling lebih luasnya lagi adalah nyebrang jalan. Jadi sumber pakannya itu, kalianda dan sebagainya itu di seberang jalan gitu. Jadi betapa luar biasanya si lebah itu setiap harinya menyeberangi jalan raya utama Leles gitu untuk menghampiri si lokasi pakannya itu gitu. Yang di kanan itu ada Kang Rujaya di Rumpin, Kabupaten Bogor. Ini pun kita luar biasa lokasinya setelah Gunung Sindur, sebelum Rumpin, tapi masuk Rumpin, Kabupaten Bogor. Jadi di sekelilingnya itu Rumpin ini sedang terkepung pertambangan gitu, industri tambang, batu-batu besar, kapur sangat masif di sana gitu. Nah, Kang Rujaya ini cukup berjuang gitu memelihara lebah dan juga memburu lebah dari hutan di Gunung Munara. Jadi di situ juga beliau semacam anomali gitu ketika lingkungan sekitarnya betul-betul dikeruk oleh truk dan sebagainya, beliau masih istiqomah, alhamdulillah, untuk berjuang tentang perlebahan. Itulah salah satu yang kita mengundang, kenapa kita ingin menyerahkan bantuan koloni lebah di sana. Itu kita lagi didampingi juga dari perwakilan Dinas Kehutanan dari Kabupaten Bogor. Kemudian yang di bawah, itu yang di kanan itu di Kabupaten Bandung, di Pangalengan, ada Kang Agus Rohimat, beliau juga sebelumnya aktivis lingkungan gitu. Jadi beliau itu sehari-harinya memang cukup aktif ke sana sini melakukan bisnis yang betul-betul berbasis lingkungan. Dari mulai budidaya cacing, dari mulai budidaya cacing itu yang luar biasa adalah mempergunakan limbah-limbah kotoran sapi di sekitar Pangalengan gitu. Di Pangalengan itu kan banyak tuh industri sapi, terutama untuk susu sapi yang untuk di ultra gitu, supplier ke ultra. Nah, beliau Kang Agus ini memanfaatkan limbah-limbah kotoran sapinya sebagai media untuk memelihara cacing gitu. Nah, nantinya cacing ini banyak peruntukan, ada yang untuk mancing, ada yang untuk pengomposan gitu. Jadi istilahnya beliau itu cukup bolang gitu. Dan waktu itu di saat bersamaan beliau merintis budidaya lebah dengan berbagai pakan yang ada di Pangalengan gitu. Itu jadi salah satu kita ingin memberi bantuan ke Kang Agus di Pangalengan. Sedangkan yang di bawah tengah itu adalah ada di Pangandaran, Pak Yadi. Beliau udah cukup lama bergelut di bidang perlebahan, sambil waktu itu mungkin beliau juga punya kesibukan bekerja di Bandung gitu. Nah, semakin seiring waktu, perlebahan di Pangandaran semakin masif, semakin bagus, dan yang luar biasa adalah yang kami cukup cukup senang mendengarnya gitu. Setiap kali ada festival madu di Jawa Barat di Gedung Sate, Pangandaran itu pasti aja menggondol penghargaan gitu, baik secara kualitas dan sebagainya.
Karena memang betul ketika kita nyoba gitu madu di wilayah situ, karena mungkin dominasinya ini sangat luar biasa gitu. Banyak dari pohon kelapa, pisang, dan juga aren. Karena memang ini lokasinya nggak berkilo-kilo dari pantai, cukup dekat dengan pantai gitu. Jadi si madunya itu seperti kalau mirip rasanya kayak ini apa susu kental manis yang rasa coklat gitu. Jadi memang betul-betul gurih gitu. Ini sangat-sangat berbeda dari madu yang lain gitu. Itu perjalanan waktu itu kita hibah koloni ke wilayah Jawa Barat gitu. Dari Januari sampai Maret 2021. Kemudian kita juga di Kota Bandung sendiri, alhamdulillah gitu kita menjalin kerjasama waktu itu dengan memadukan program buruan sae yang digagas oleh pemerintah Kota Bandung di Kecamatan Astana Anyar, di mana waktu itu setiap kecamatan, baik secara simpul warga ataupun warga lokalnya, beramai-ramai memenuhi halaman mereka gitu untuk menanam tanaman-tanaman sehari-hari gitu, tanaman pangan, baik dari sayuran, cabai dan sebagainya gitu. Nah, yang unik adalah Astana Anyar gitu, berbeda dari kecamatan lainnya waktu itu. Ibu-ibu bapak-bapak di sana ingin berinisiatif, katanya bisa, katanya lebah sama dipadukan dengan sayuran dan sebagainya gitu. Waktu itu kita ngobrol, ideasi, akhirnya kita coba settle tanaman pakan lebah dan didampingi dengan tanaman pangan yang di mana fungsinya juga lebah di sana adalah mempolinasi tanaman pangan yang ditanam di Astana Anyar gitu. Hasilnya ini hasil perjalanan beberapa bulan sebelumnya. Ini pas kita coba panen madu di Astana Anyar dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bandung, Pak Yana, dengan Pak Camat dan seperangkat pemerintahan ke sana. Alhamdulillah di lebah yang disimpan di kotak dan di bambu itu cukup ada kandungan madunya gitu di trigona. Karena sebelum kita datang pun sebetulnya di Kecamatan Astana Anyar itu di tengah kota Bandung banget, di sekitar Tegalega. Tapi yang kita pede adalah sekitar Astana Anyar ini, Kecamatan Astana Anyar ini, banyak lahan pemakaman gitu dengan tanaman yang juga beragam selain bunga kamboja tentunya gitu. Jadi kita waktu itu kita coba aja gitu karena kita cukup pede gitu dengan lebah trigona di sana. Nah, pas kita datang ternyata memang udah ada lebah trigona liar yang luar biasa yang sudah bersarang di dinding di pinggir kantor kecamatan gitu. Itu yang semakin menarik gitu. Dan itu hasilnya gitu kita awareness juga ke teman-teman pemerintahan Kota Bandung tentang budidaya lebah perkotaan itu sebetulnya bisa gitu kalau kita diupayakan gitu. Tentunya dengan jenis lebah tertentu, terutama trigona. Itu waktu bulan Maret 2021. Nah, untuk di bulan yang sama kemarin kita juga dapat dihubungi oleh tim Si Unyil Trans 7 waktu itu katanya ingin meliput tentang perlebahan di BBS. Ini waktu lahan lebah kita udah pindah dari Dago ke Cileunyi gitu. Latar belakang kita pindah ke dari Dago ke Cileunyi pun luar biasa karena tantangan bisnis social enterprise di bidang lingkungan ini adalah manusia itu sendiri gitu. Jadi udah sebelum kita pindah tuh banyaklah kita kehilangan benda-benda dan sebagainya karena cukup terbuka lah di Unpad Dago itu. Jadi puncaknya adalah ketika kita beberapa hari nggak ngecek ke sana, terus tiba-tiba stop kita, kotak kandang lebah kita udah berantakan, madunya udah dipanen oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, tapi di saat yang bersamaan di Snaker Jawa Barat pun mengakomodir gitu, menawarkan kami ada lahan pelatihan di Snaker yang memang sudah jarang dipakai oleh calon tenaga kerja yang ingin transmigran keluar Jawa. Jadi silakan kalau untuk mau digunakan itu sekitar 2,5 hektar. Akhirnya ini salah satu kegiatan kita di sana. Waktu itu kita mengambil gambar dari mulai proses pengenalan lebah, terus bagaimana cara memanen lebah hingga bagaimana meras madu secara manual gitu. Ini pun dihadiri oleh tentunya tim dari Si Unyil dan juga dari ibu-ibu dari Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat itu di Cileunyi. Ini yang Yoga, paling kalau misalkan kita sambil tanya jawab gimana Kang Yoga? Oh, boleh. Ini boleh udah banget. ada beberapa pertanyaan sebetulnya. Boleh. Kita bacakan saja ya Kang Yoga ya, nggak apa-apa ya? Boleh, cerita ya nggak apa. Sebelum kita bacakan Sukabumi hadir. Wah, silakan Kang. Selamat datang Kang, peserta inkubasi lebah kemarin. Oke, ada pertanyaan dari Kang Rois. Mau tanya nih, Kang Yoga. Yes.
evolusi BBS yang paling berkesan buat Kang Yoga bagian yang mana? Evolusi BBS yang paling berkesan buat Kang Yoga? Ya, kalau bagi saya gitu yang paling berkesan adalah perjalanan dari teman-teman tim tadi, terutama Kang Rudi dan Tantan gitu. Jadi bagaimana Kang Tantan dan Kang Rudi sebagai apa ya, yang memang transformasi dari pekerjaan sebelumnya yang tidak mengenal lebah dari awal gitu kan, bagaimana transformasi sebagai beekeeper-nya nggak cuma beekeeper tok, tapi beekeeper versi 1 dan sebagainya. Jadi adanya banyak peningkatan dari segi public speaking, dari segi soft skill mereka, terus proses penjualan. Meskipun terutama jualan ya, baik jualan madu, produk dan sebagainya, pokoknya awareness terhadap ini, terhadap masyarakat. Jadi yang paling berkesan adalah bagi saya adalah transformasi mereka sih, tim BBS, Tantan sama Kang Rudi tadi. Itu yang paling berkesan, Tenita. Oke, kira-kira Kang Royce bisa diterimakah? Karena ini menarik sekali ya pernyataan Kang Yoga, bukan tentang rupiahnya, tapi tentang manusianya, orang-orang yang ada di dalamnya, tentang beekeepers yang sesungguhnya. Ada siapa? Ada Mang Rudi dan Kang Tantan. Iya. Kang Ya, Royce mau ngobrol kah? Silakan. Itu kan perjalanan batin ya. Jadi mungkin buat Yoga challenge-nya ada di sana. Nah, mungkin nanti dari teman-teman yang lain lah ada yang bertanya apa yang menariknya gitu. Ini kan soalnya Yoga dari nol banget sampai akhirnya sekarang gitu. Pasti banyak apa masternya lah. Bagus banget nih Kang Yoga nih dongengnya. Keren. Jangan sampai tidur ya Kang Royce ya, saking bagusnya mendongengnya ya. Sepakat sekali. Ya, Kang Royce adalah salah satu saksi pertumbuhan Bandung Bees Sanctuary, di mana ada mereka berempat, perkembangan timnya dan perkembangan orangnya. Luar biasa ya tim BBS ini ya. Oke, terima kasih tadi pertanyaannya Kang Royce. Ini kayak jadi berair lagi nih, air mata saya. Mata saya kayak jadi berair gini ya, Bro ya. Aduh, baper awak kan ya. Oke, kita lanjut aja ya daripada bapernya berkelanjutan. Ada pertanyaan dari teman kita dari Cirebon. Halo, apa kabar Cirebon? J? Ya, Kang Oman, izin bertanya. Challenge ya apa yang paling ngena banget? Challenge apa yang paling ngena banget? Barangkali bisa jadi bahan pelajaran bagi kami yang tertarik beternak lebah. Challenge apa yang paling menarik, Kang Yoga? Oke, hatur nuhun Kang Oman dari Cirebon. Jadi BBS ini memang baik bisa sebagai SDM-nya, baik secara bisnisnya, baik secara ekosistem gitu. Jadi masing-masing segmen tadi punya tantangan tersendiri sebetulnya. Tapi secara umum memang karena yang jadi benang merah adalah perjalanan SDM juga salah satunya. Challenge-nya justru memang dari SDM juga, bagaimana kita dari awal membangun, berproses gitu, untuk nantinya, untuk kedepannya, dalam tanda kutip ini memiliki daya tarik, daya jual, dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga challenge-nya terutama di lebahnya sendiri, di alamnya juga, terkait pakannya gitu. Karena waktu itu karena kita sama-sama semua dari awal gitu tentang perlebahan ini, waktu itu kita dalam tanda kutip telat juga gitu. Kita waktu itu ngobrol dengan salah satu penggerak perlebahan Jawa Barat, almarhum Pak Yadi. Jadi tetap gitu pun ketika ingin memelihara lebah, bagaimanapun banyaknya tetap pakan dulu nomor 1, kandungan polen, nektar dan sebagainya disesuaikan. Jadi itu pun jadi salah satu challenge juga gitu. Bagaimana mengondisikan pakan yang ada di sekitar kandang lebah nantinya. Itu karena alam pun memang susah diprediksi juga, itu challenge juga. Terus kemudian bagaimana tantangannya juga, bagaimana kita memperkenalkan diri, nggak cuma memperkenalkan diri, tapi kita mengambil peran apa gitu di masyarakat gitu. Ingin dampak apa sih buat masyarakat gitu. Nah itu sering yang challenge yang terkait dampak itu banyak benturan dengan kepentingan dari segi waktu, dari segi itu yang paling rumit lah. Jadi ingin mengambil peran apa. Itu sih paling Kang Omen kalau untuk peternakan lebah plus gitu maksudnya gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Kang Omen ya namanya, Kang Oman. Cirebon. Iya, J.
challenge yang paling berat itu ternyata tadi tentang daya tarik ke lebahnya dan ke manusianya ya Kang Yoga ya. Ke lebahnya tentang makanan, kalau nggak ada makanan berarti kabur ya Kang Yoga ya? Otomatis. Oh, otomatis kabur. You and I putus, selesai gitu. Oh, ternyata karena tadi sensitifnya si lebah, nggak ada makanan, nggak ada nektar, nggak ada polen, nggak seimbang, bisa kabur. Yang salah duanya tadi adalah manusianya. Oke, lagi-lagi tentang kita manusia ya. Ngobrolin tentang alam yang nggak bisa diprediksi, ya ada perkataan berita baru-baru ini bahwa manusia bisa punah karena perubahan iklim. Kita lihat juga dari perubahan perilaku lebah ya, bisa dilihat dari perilaku lebah juga ya Kang Yoga ya, Betul, itu yang tentang perubahan iklim ini. Iya, mantap sekali. Terima kasih Kang Yoga responnya. Tadi ada yang resen, tadi Teh Askia atau Teh siapa ya tadi namanya? Oke, mungkin Teh Askianya nanti akan bergabung lagi. Mungkin kita terusin lagi Kang Yoga. Kita masih punya waktu 10 menit lagi sebelum mengakhiri sore hari ini. Silakan Kang Yoga. Ya, kalau terkait slide sih memang ini udah mau selesai sih. Nah ini memang yang paling terbaru kemarin kita Tantan dan Kang Rudi berpetualang ke Cianjur waktu itu bagaimana menggerakkan teman-teman di sana di desa Cibinong kalau nggak salah. Kecamatan Cibinong, Desa Pamoyanan, Kabupaten Cianjur. Itu luar biasa, aksesnya yang lebih enak tuh malah dari Kabupaten Bandung Barat, dari selatan Ciwidey nembus ke sana. Ini di kampungnya salah satu dosen Unpad, Bu Ida, yang salah satu juga inisiator kegiatan ini. Waktu itu di sana dengan kondisi lingkungan yang potensial gitu. Jadi kita coba inisiasi, kita coba komporin masyarakat di sana, di sekitar lahan yang ada di sana untuk mencoba budidaya lebah nih gitu. Hasilnya bagaimana, dalam tanda kutip gimana ntar gitu. Yang penting kita komporin dan kita coba gitu dengan S dan K tentunya alam yang mendukung gitu. Itu yang dilaksanakan bulan Maret kemarin gitu. Jadi banyak perjalanan kita yang memang saling belajar juga gitu. Kemudian udah hatur nuhun itu yang bisa didongengkan dari dongeng BBS selama 2 tahun ini. Mungkin masih banyak sebetulnya yang memang bisa diceritakan lah, banyak program yang kita belum bisa ditampung di sini, yang mungkin kita bisa diobrolkan di lain kesempatan gitu. Diakhiri dengan foto keluarga kami di situ. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih Kang Yoga. Oke Kang Yoga, satu mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum teman-teman mungkin kalau mau nambah pertanyaan lagi silahkan sebelum waktu kita habis. Pelajaran berproses apa yang paling terkenang di dalam Kang Yoga? Pelajaran berharga saat berproses ya. Satu dari segi bisnisnya, satu lagi dari sisi humanisnya. Humanisnya tadi sebetulnya udah diceritain ya tentang intangible asset Kang Tantan dan Mang Rudi tadi, dari mereka yang suka diam-diam nggak mau ngobrol, tampil depan publik jadi bisa ngobrol dan bisa berjejaring. Nah, kalau segi bisnisnya gimana nih? Ada pelajaran berproses berharga apa yang bisa teman-teman peternak lebah di sini mungkin bisa petik? Silahkan Kang Yoga. Oke, jadi kalau dari segi bisnis, baik dari pribadi, teman-teman pun di sini kita pertama jadi nggak ugal-ugalan menentukan harga gitu. Jadi sebelum kita ya banyak. Ini ada balap-balapan gitu Pak, ada sirkuitnya. Jadi ugal-ugalan itu nggak ada sirkuit, main libas saja gitu. Jadi dulu kita menentukan harga sebuah produk, asal tembak aja segini gitu kan, dikurangi dengan harga ongkos dan sebagainya. Ternyata setelah kita banyak sharing dari teman-teman tele yang lainnya, kita banyak belajar tentang misalkan salah contoh harga pokok produksi gitu. Jadi memang bagaimana caranya bisnis kita nggak cuma jalan tapi berkelanjutan gitu. Kita juga belajar berjejaring gitu. Berjejaringnya yaitu nggak cuma sekali gitu. Kita dalam tanda kutip terpaksa dan memang harus waktu itu berkenalan, menjalin hubungan dengan pihak Pentahelix tadi gitu untuk memastikan bisnisnya berkelanjutan gitu. Itu berkelanjutan tuh luas gitu. Ada repeat order di dalamnya, ada referral di dalamnya gitu. Jadi memang bicara bisnis bicara tentang menjalin hubungan juga, networking gitu. Itu yang paling paling mahal dari segi bisnis yang kami belajar di sana gitu. Walaupun dengan dinamika yang ada, kekurangan di sana, sangat bersyukur belajar bisnis gitu di menjalankan kapal kecil kami ini gitu.
dari Juli 2 tahun kemarin hingga sekarang gitu. Dengan mungkin kedepannya masih banyak juga bisnis model yang berganti-ganti, karena memang dalam perjalanannya kita nggak punya satu bisnis model, tapi mungkin beberapa yang memang diganti lagi sampai kita menemukan titik terbaiknya gitu. Iterasi lagi, prototipe lagi gitu. Jadi itu salah satu pelajaran bisnis adalah yaitu karena kita menjalankan kapal yang baru, kita banyak berputar sana sini mencari kesempatan-kesempatan lain, mencari kemungkinan-kemungkinan lain. Gitu. Itu salah satunya, Tenita. Kalau dari segi humanis ya, kalau dari segi humanis sih seperti tadi gitu, memang kata Bang Roy sih sebetulnya betul, seperti perjalanan spiritual lah gitu, perjalanan BBS 2 tahun ini betul-betul mengenal lah gitu dari segi menjalin hubungan gitu, dari segi menjalankan tim gitu kan, dengan yang diawali dengan berempat ini dengan dukungan teman-teman TLE lainnya, itu bagaimana kita memanajemen, kita mengarahkan, mendirijen pergerakan kami seperti apa, memunculkan skill-skill baru, belajar skill baru, yaitu melihat mereka bertumbuh dan berkembang juga udah bikin saya bersyukur gitu dengan segala kekurangannya gitu tentunya. Ada grafik lah gitu, walaupun dengan standar gitu, mungkin kita punya standar masing-masing, tapi dengan dengan perjalanan 2 tahun ini dalam tanda kutip, kalau bahasa Jermannya itu juga udah uyuhan gitu, udah alhamdulillah gitu, pertumbuhan, ya begitu. Sebetulnya dari foto ini saya juga udah menduga ini dirijennya ini Pak Yoga ya, ada suara 1, suara 2, suara 3 gitu ya Pak ya. Luar biasa banget pelajarannya. Tadi teman-teman Kang Yoga udah sampaikan lesson learn yang paling berharga waktu di Bandung Bees Sanctuary atau BBS ini adalah perlu inovasi untuk produknya, inovasi untuk orang-orangnya, pelakunya, kemudian inovasi bidang bisnisnya juga. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri nih Kang Yoga. Nggak apa-apa ya, tambah satu lagi. Kamu Cie ya, tidak apa-apa ya. Oke. Di sini dari Kang Baim, Ibrahim Rashid R. Bagaimana value-value yang sangat luar biasa tersebut bisa sampai ke customer produknya, Kakak? Bagaimana value yang luar biasa tersebut bisa sampai ke customer produknya, Kak? Oke, jadi value BBS sampai ke customer. Dari segi produk tentunya kita value di kita yang diusung adalah seperti yang kita bicaranya beekeeper plus gitu. Mungkin banyak yang memang beekeeper yang memang menjalankan bisnis gitu kan, memang tapi sesuai porsi masing-masing situ itu bagus juga, tapi kita berusaha lah gitu sebagai startup gitu menjalankan apa sih kelebihan kita yang bisa dijalankan gitu, seperti misalkan contoh dari segi produk paket menanam tadi gitu, bagaimana value proposition-nya sampai gitu, nilai-nilai yang sampai. Jadi kita coba dulu tanam sendiri, prototype sendiri, seperti apa pain and gain-nya menanam misalkan bunga matahari tadi, pain-nya kita coba reduksi, gain-nya terus kita tingkatkan, jadi ketika nantinya sampai ke customer, hal tersebut udah matang gitu, kita nggak gambling untuk menjual produk gitu, kita memastikan apa yang kita jual waktu itu, produk kita yang jual udah proper mungkin gitu. Itu dari segi yang bibit bunga. Kemudian kalau untuk produk madu, sampai saya lupa nggak nampilin tuh produk madunya, varian madunya. Jadi kita coba juga dengan edukasi juga, kalau perlu misalkan waktu itu kita bawa ke kebun lebah kami di Dago. Jadi ini cara proses panennya, ini yang madu seperti apa yang terus bagaimana memperkenalkan dari segi kotak itu, nggak semua madu yang ada di situ, tapi ada telur-telurnya, ada ada larvanya gitu. Jadi kita sepaket dengan dengan knowledge yang kita sharing sih sebetulnya itu yang kita sampaikan gitu. Itu salah satu di antaranya sebagian kecil. Begitu, Tenita? Iya, jadi itu dia Kang Baim. Jadi value-value yang teman-teman BBS sampaikan kepada customer itu menggunakan bahasa mereka. Karena ya pengetahuan banyak di dunia maya dan dunia nyata, tapi yang namanya bahasa itu
lebih ringan kalau memakai bahasa sesama peternak lebah ya. Tadi kuncinya untuk teman-teman juga, misalkan yang punya usaha juga, gimana caranya kita menginformasikan value kita itu, tapi sefrekuensi dengan bahasa konsumen kita. Begitu ya, Kang Yoga ya? Betul, sesuai. Mantap sekali ya. Beekeeper plus ya, Beekeeper plus. Oke. Itu aja mungkin teman-teman. Yang lain kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung colek Kang Yoga di Instagramnya. Di Instagramnya apa, Kang? Yoga Resnu? @yogaresnu. Ya, saya @yogaresnu. Silahkan teman-teman mau curhat boleh, mau ngobrolin lebahnya yang bertengkar atau kabur dari rumah, silahkan langsung ke Kang Yoga. Oke, terakhir Kang Yoga, satu kalimat pemungkas. Boleh diulang lagi, lesson learn kita dari BBS ini apa? Sebelum kita tutup acara learning di hari ini. Silahkan Kang Yoga. Ya, jadi lesson learn selama 2 tahun ini, kalau dikemas satu kalimat sih cukup sulit sih, tapi saya coba nyimpulkan bahwa itu jangan lelah berproses tuh, yang dari slogan tele itu betul-betul memang harus dijalankan dengan parameter-parameter tertentu. Terus jangan lelah juga menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain, dan kemudian jaga kekompakan tim, kemudian juga ulik terus bisnis model yang paling pas gitu. Karena ilmu bisnis sih bukan ilmu pasti gitu, jadi masih banyak kemungkinan ke depannya. Jadi nggak bisa jalan satu, coba jalan dua, nggak bisa jalan dua, coba jalan tiga, sampai keulik semua gitu. Karena ya hidup dalam berproses juga gitu. Atur nuhun, Tanita. Wow, mantap sekali. Jangan lelah berproses, terus berjejaring, sayang sama teman-teman setim, ulik bisnis model, karena bisnis model pasti bisnis model yang terus-menerus diuji. Luar biasa, Kang Yoga. Teman-teman boleh kita kasih tepuk tangan virtual untuk Kang Yoga. Terima kasih sekali Kang Yoga untuk sharingnya hari ini. Luar biasa sekali bahwa kita banyak belajar tentang lebah, tentang manusia, tentang perilaku lebah, perilaku manusia, perilaku bisnis juga. Luar biasa sekali. Amazing. Wih, ini banyak banget emoticon kita ya. Bersinar semua ini. Terima kasih Kang Yoga. Hatur nuhun pisan. Ya, untuk teman-teman lain, kita akan bertemu lagi setiap Selasa dan Kamis. Jangan lupa untuk stay tune di ini, link Zoom ini kita akan buka setiap Selasa dan Kamis. Kita hari Selasa akan belajar tentang tools-tools terbaru, kemudian hari Kamis kita akan ngobrolin tentang pengalaman-pengalaman tele dan rekan-rekan tele. Terima kasih kehadiran teman-teman semua. Semoga semuanya sehat. Pakai minum madu, jangan lupa. Wah, Kang Yoga boleh ditanya tuh, sumber madu yang rasa nano-nano segala macam juga beliau sudah punya database. Dan jangan lupa untuk terus bahagia. Salam tetap sehat. Terima kasih teman-teman. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Sampai. Sehat-sehat selalu, sehat selalu. Amin. Yuk, Kang Yoga, mantap. Boleh, Cirebon mana suaranya? Loh, Kabumi mana suaranya? Kang Jeff, apa kabar? Luar biasa. Jadi di Tokopedia Ini masih di pantai ada kan mana? madunya? Ini gimana? Ini di itu background. Ya, istri suka banget madu TLE. Terima kasih. Harganya murah. Terima kasih. Faktornya gitu ya. Dan juga suka keripiknya Bang Jeb. Aduh. Itu Itu ya, bagi-bagi nih. ada kan madu-madu yang 300.000 itu. Ya, bisa lah Wow. itu pantaran sama ini. Saya nggak mau sebut merek ya, tapi saya tahu mereknya. Madu-madu 300. Ya. Terima kasih Update banyak. ketiga bukan? Iya, terima kasih ke Bang Jeff. Terima kasih semuanya. Salam sukses, salam.